Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji syukur pada pagi hari ini, mari kita memuliakan Tuhan. Saya undang untuk mari kita boleh meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita bekerja, beraktivitas, mari kita muliakan Tuhan. Semakin kita lebih dekat dengan Tuhan, semakin Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Haleluya. Kasih Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu Yesus. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkaulah kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu akan kasih-Mu Tuhan, rindu akan air-Mu Tuhan. Demikian hati kami rindu akan Engkau. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Ajar hati kami itu selalu rindu akan Engkau Tuhan. Semakin hari kami semakin rindu, semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Teman lagi kami semakin dekat untuk memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Peganglah setiap tangan kami ya Tuhan,
Kami percaya Engkau memegang tangan kami, Engkau menuntun tangan kami boleh selalu memuliakan Engkau, berintegritas Tuhan Yesus, bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus, untuk kami boleh selalu memuliakan-Mu Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pagi hari ini, belum kami beraktivitas, belum kami bekerja, bila Engkau Tuhan memberkati kami dalam firman-Mu Tuhan yang disampaikan hamba-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau pakai hamba-Mu lebih lagi, pakai hidupnya Tuhan untuk boleh memuliakan nama-Mu Tuhan, menyampaikan sabda firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami boleh semakin dikuatkan, kami boleh dipulihkan dengan sabda firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, ya dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap dengarkan sabda firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Buka hati kita, biarlah renungan firman hari ini itu menguatkan setiap kita dan kehidupan kita diberkati Tuhan. Amin. Satu tema yaitu tentang integritas. Apa itu integritas? Dan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus memiliki yang namanya integritas itu. Nah sekarang apa integritas itu? Integritas adalah hidup yang mencerminkan kejujuran, konsisten, kesetiaan. Benar? Nah di dalam perjalanan iman kita, integritas bukan hanya sebuah pilihan, tetapi integritas adalah suatu panggilan untuk hidup yang mencerminkan karakter Kristus di dalam segala hal yang kita lakukan. Amin. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita belajar beberapa aspek penting di dalam integritas ini. Yang pertama, kita belajar tentang kejujuran. Alkitab menekankan betapa pentingnya kejujuran di dalam setiap kehidupan kita orang-orang yang percaya kepadanya. Kita buka bersama-sama di dalam Amsal 12 ayatnya yang ke-22. Amsal 12 ayat yang ke-22 dikatakan, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Jelas dikatakan di situ, tetapi orang yang berlaku setia itu dikenannya. Amin. Kejujuran adalah mengatakan kebenaran dalam segala aspek kehidupan kita. Dalam hubungan dengan orang lain, kejujuran membangun suatu kepercayaan, benar? Dan ketika kita jujur, kita sedang mencerminkan sifat Allah yang adalah kebenaran itu sendiri. Amin. Yusuf adalah tokoh yang dikenal karena integritasnya, baik saat dia menjadi budak maupun saat dia menjadi penguasa di Mesir. Dia selalu berkata jujur meskipun kejujurannya seringkali membawa kesulitan bagi dirinya sendiri. Misalnya di dalam Kejadian 39, Yusuf menolak untuk berbuat dosa dengan istri Potifar. Meskipun itu berarti Yusuf dia akan masuk di dalam penjara. Nah, saat Yusuf mempertahankan kejujurannya di hadapan Tuhan, maka kehidupan Yusuf diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita berusaha untuk senantiasa jujur, bersikap jujur. Amin. Yang kedua, kita bisa belajar tentang konsisten. Konsisten dalam kekristenan berarti bahwa segala aspek kehidupan kita, baik tindakan, perkataan, dan pikiran itu selaras dengan ajaran Kristus. Buka sama-sama di dalam Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22, di situ dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22 ini mengingatkan kita untuk tidak hanya mendengar firman Tuhan saja, tetapi kita juga melakukan, kita juga melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Amin. Dan ini menunjukkan bahwa iman harus diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan cara tentunya konsisten untuk senantiasa melakukan firman Tuhan. Amin. Contoh dalam Alkitab, Nuh, dia sangat konsisten dalam membangun bahtera selama bertahun-tahun. Benar, meskipun mendapat ejekan dari orang-orang di sekitarnya.
Benar, tetapi yang dilakukan Nuh, ia tetap taat pada perintah Tuhan. Kita bisa lihat nanti di Kejadian 6 ayat 9 sampai dengan yang ke-22. Yang kedua, Rasul Paulus, dia juga menunjukkan konsisten dalam pelayanannya meskipun menghadapi banyak penderitaan dan penolakan. Benar, tetapi Rasul Paulus dia tetap gigih dalam memberitakan Injil. Dan dia menulis surat-surat yang menjadi bagian penting dari perjanjian baru. Kita bisa buka nanti di 2 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-28. Yang pertama kita bisa belajar tentang kejujuran. Yang kedua kita bisa belajar tentang konsisten. Yang terakhir kita bisa belajar tentang kesetiaan. Kesetiaan adalah kualitas penting dalam hubungan kita dengan Tuhan. Benar, dalam konteks ini kesetiaan berarti tetap setia pada iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Meskipun kita sedang menghadapi suatu tantangan atau kesulitan di dalam kehidupan kita. Amin. Mazmur 101 ayat 2. Kita buka bersama-sama. Di situ dikatakan, aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Mazmur 101 ayat 2 ini menyebutkan, aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Dan ini menekankan pentingnya hidup dengan integritas dan kesungguhan. Amin. Dalam ayat ini, hidup yang tidak bercela berarti hidup yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Dan ketulusan hati, benar, menunjukkan sikap yang tulus dan jujur. Dengan kata lain, kesetiaan berarti kita berusaha untuk selalu mengikuti ajaran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, baik dalam situasi yang mudah maupun situasi yang sulit yang mungkin kita hadapi hari-hari ini. Tetapi mari bersama-sama kita mau hidup setia. Sekali lagi pagi hari ini kita boleh belajar tentang kejujuran, kita boleh belajar tentang konsisten, kita boleh belajar tentang kesetiaan. Dan saya tutup dengan satu tulisan seperti ini. Integritas Kristen adalah hidup yang mencerminkan nilai-nilai Kristus, yaitu jujur, konsisten, setia. Dan dengan integritas ini kita menjadi saksi yang hidup akan kasih dan kebenaran Tuhan. Amin. Membawa terang dan damai bagi semua orang. So, jadilah teladan integritas Kristen dalam setiap langkah hidup kita, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Tutup Alkitab kita, bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih kami boleh belajar tentang kejujuran, kami boleh belajar tentang konsisten, kami juga boleh belajar tentang setia. Urapi setiap kami, sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi perintah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Berkati aktivitas kami hari ini, Tuhan Yesus memberkati kami semua. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.